itu diungkapkan seperti begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Seperti yang tadi saya katakan, Sirah Ibnu Ishaq ataupun Sirah Ibnu Hisham, dokumen yang paling awal ini. Dan itu ditulis, beliau wafat tahun 150 Hijri. Tidak ada pernyataan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Tidak ada. Jelas ya, berdasarkan catatan sejarah tidak ada ulama-ulama terdahulu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ya perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya Panji Gumilang tetap ngeyel menyebarkan pemahaman menyimpang bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah. Hal ini diajarkan juga kepada santri-santrinya, sehingga para santri Al-Zaitun ketika mengutip dalil Al-Quran di dalam khutbah sholat Jumatnya mengatakan bahwa Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelas ya bahwa santri Al-Zaitun tadi mengutip dalil Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-11, lalu dia katakan bahwa itu adalah perkataannya Rasulullah dengan menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Qur'anil Karim. Ini adalah kekeliruan yang sangat besar sekali, teman-teman. Sebenarnya semenjak ini viral sudah banyak para ulama yang memprotes Panji Gumilang, tetapi ya Panji Gumilang tetap ngeyel menyebarkan pemahaman menyimpangnya ini. Terlihat di sebuah acara wawancara bersama media Liputan 6, Panji Gumilang menjelaskan tentang pemahamannya bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah. Coba kita simak nih ya penjelasannya Panji Gumilang. Al-Quran itu hakikatnya adalah yang diucapkan oleh Rasulullah dari wahyu yang diterima oleh Rasulullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dalam praktek kami menyampaikan itu diungkapkan seperti begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi tidak ada kaitan menafikan siapa kepada siapa. Hakikatnya Quran yang ada pada kita ini adalah ucapan Rasulullah yang didapat dari wahyu, yakni wahyu dari Allah. Jadi kita tidak langsung mendapat suara Allah itu. Ya, secara penjelasan ya benar. Secara penjelasan ya benar ya, mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian Panji Gumilang memahaminya salah, mengatakan bahwa oh berarti kalau kita mau mengutip dalil Al-Quran kita harus sandarkan itu kepada Rasulullah, bukan kepada Allah. Ini salah kaprah. Yang lebih parahnya lagi, Panji Gumilang juga pernah mengatakan hadis yang sebenarnya itu yang ada di dalam Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada hadis, tidak ada perkataannya Rasulullah, itu murni firmannya Allah. Ini dia videonya ketika Panji Gumilang mengatakan bahwa hadis yang sesungguhnya itu yang ada di dalam Al-Quran gitu. Tapi kemudian pernyataan itu juga dibantah oleh salah satu alumni Al-Zaitun. Ini menandakan bahwa tidak semua alumni Al-Zaitun itu menyimpang seperti Panji Gumilang. Coba kita simak videonya ya. Hadis yang utuh itu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterapkan di dalam Al-Quran. Nah, dia bilang hadis yang utuh itu hadis yang diterapkan di dalam Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran itu bukan hadis, itu firmannya Allah. La yantiku anil hawa, la yantiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutupnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dzalika huwa Al-Quran, ayat Al-Quran. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Itulah pernyataan si Panji Gumilang yang mengatakan bahwa hadis yang sebenarnya adalah apa yang terdapat dalam Al-Quran. Makanya dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil Qur'anil Karim dengan mengutip sebuah dalil dalam Al-Quran, yaitu surat An-Najm ayat 3 dan ayat ke-4. Satupun literatur yang saya baca itu nggak ada tuh ulama-ulama itu membaca Al-Quran seperti itu.
Dan silahkan cari di kitab manapun itu, nggak ada yang mengatakan atau nggak ada ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah perkataan Nabi. Anak SD yang belum sunat juga tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Nabi. Dan dari SD mungkin kita juga sudah diajarkan bahwa redaksi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu adalah murni 100% dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dikatakan wahyu. Seandainya Al-Quran ini langsung disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti Al-Quran itu adalah produknya makhluk, produknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini melenceng. Ya, jelas sekali ini melenceng. Yang perlu dipahami juga, tidak ada satupun ulama-ulama terdahulu dari zamannya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, lanjut kepada imam-imam mazhab, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ya perkataannya Rasulullah. Ini juga ada penjelasan dari seorang asos profesor, yaitu Ustadz Manahem Ali. Beliau ini adalah ahli filologi dari Universitas Erlangga. Ilmu filologi ini adalah ilmu catatan sejarah. Jadi kalau ahli filologi berarti ahli dalam catatan sejarah. Beliau menjelaskan tidak ada satupun catatan sejarah para ulama terdahulu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ya perkataannya Rasulullah. Tidak ada seperti itu, teman-teman. Kita simak videonya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Yang secara literal, secara harfiah itu maknanya telah bersabda, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita mencermati pernyataan seperti ini, saya belum pernah mendengar satupun ulama dari generasi salaf terdahulu ataupun dari generasi para sahabat sekalipun yang pernyataan mereka itu terdokumentasi di dalam kitab-kitab hadis ataupun kitab sirah nabawiyah yang kita bisa baca, misalnya sirah Ibnu Ishaq ataupun sirah Ibnu Hisham yang beliau wafat tahun 150 Hijri. Ini dokumen sejarah Islam tertua yang pernah menyebutkan bahwa ketika Nabi khutbah itu menyatakan demikian. Atau sahabat, generasi sahabat juga punya pernyataan seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Tidak pernah berkata seperti itu. Itu seakan-akan Nabi Muhammad ucapannya ditulis di dalam Al-Quran. Ya, itulah yang menjadi persoalan yang ditanyakan oleh Pak Edi. Kita kan harus melihat sesuatu itu berdasarkan dokumen, fakta yang terekam di dalam dokumen-dokumen tradisi Islam. Dan kita punya dua dokumen utama dalam melacak soal itu. Pertama dari kitab-kitab hadis, yang kedua dari kitab-kitab sirah. Kalau kitab-kitab sirah, seperti yang tadi saya katakan, sirah Ibnu Ishaq ataupun sirah Ibnu Hisham, dokumen yang paling awal ini. Dan itu ditulis, beliau wafat tahun 150 Hijri. Tidak ada pernyataan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Tidak ada. Jelas ya, berdasarkan catatan sejarah tidak ada ulama-ulama terdahulu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ya perkataannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebenarnya ya ulama-ulama terdahulu ya paham banget bahwa Al-Quran itu ya firmannya Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi jikalau kita mengutip dalil Al-Quran, tetap harus kita sandarkan bahwa itu adalah firmannya Allah, bukan hadis. Teman-teman bisa simak lebih lanjut video ini di channel YouTube-nya Ustadz Manahem Ali ya. Ini bagus sekali videonya, menjadi referensi ilmu buat kita. Pesan penting di dalam video ini, berhati-hatilah memilih guru. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya gurunya salah, muridnya bisa jauh lebih salah lagi. Bahkan ketika gurunya udah tobat, gurunya udah kembali ke jalan yang benar, muridnya belum tentu sadar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jikalau ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.